Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan Mada Bakti 164. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-11 di tahun A. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa kita sebagai umat Kristen adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah milik Allah yang khusus karena diangkat dan diselamatkan meski dalam kelemahan dan kedosaan kita. Ia memanggil kita untuk mengikuti teladan Yesus, ikut serta menabur dan menuai sabda Bapa di antara para bangsa di dunia. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Semoga melalui Ekaristi yang kita rayakan pada kesempatan ini, kita mohon agar Tuhan memberi kita kekuatan untuk menjalankan perutusan itu sesuai dengan kehendak-Nya dan sesuai dengan bakat dan talenta kita masing-masing, sehingga dimanapun kita berada, kita selalu menghadirkan yang terindah, yang terbaik dan benar. Supaya kita semakin mampu untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, maka kita selalu datang hadapan Tuhan untuk menyadari diri kita, mohon pengampunan atas segala kelemahan dan kekurangan serta dosa-dosa kita. Terlebih supaya kita layak sungguh merayakan peristiwa penyelamatan ini. Selain kita mempersembahkan diri kita Bapak Ibu Saudara terkasih, kita juga dalam doa-doa kita, mereka yang ingin kita doakan, utamanya bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita,
juga bersama dengan umatnya senantiasa bersyukur atas terkabulnya doa novena Hati Kudus Yesus. Bersama keluarga Mary mempercayakan dan persembahkan hal itu, serta mohon kehidupan kekal bagi anak terkasih Marvella Arkiles Mikael Halim yang telah berpulang 5 bulan yang lalu. Kita hening sejenak. Mari kita membuka hati dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih dan memanggil kami untuk Kau jadikan milik-Mu yang khusus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Hatimu tergerak oleh belas kasih kepada mereka yang payah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengutus kami untuk mencari domba yang hilang dan tersesat agar kembali kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau,
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan yang benar. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, kiranya semakin berkenan kepadamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar. Seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan sebagai umat Allah yang percaya kepada Allah dan Yesus Kristus, siap untuk diutus menghadirkan kemuliaannya di tengah masyarakat di mana kita berada. Banyak orang Katolik berpikir dan merasa bahwa perutusan adalah tugas hanya untuk imam, biarawan, biarawati atau para aktivis gereja saja. Kita seringkali berpikir, saya hanya umat biasa saja. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita semua sudah berada dalam ladang perutusan, baik di rumah kita masing-masing, di kantor atau tempat kerja, di sekolah, di lingkungan di mana kita berada. Sebagai orang tua, kita diutus mendidik anak dengan iman yang baik dan benar. Sebagai pekerja, kita diutus untuk menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Sebagai anggota masyarakat, kita diutus membawa damai, bukan memperkeruh suasana. Namun sering kita merasa kecil dan tidak mampu. Kita melihat begitu banyak masalah muncul. Keluarga Katolik atau keluarga Kristen retak. Anak-anak muda terasa jauh dari gereja. Budaya yang makin individualistis. Kita bisa merasa seperti murid-murid yang melihat orang banyak lelah dan terlantar. Hari ini Sabda Tuhan mengingatkan, perutusan bukan pertama-tama untuk soal kemampuan, tetapi soal panggilan hidup sebagai pengikut Kristus. Tuhanlah yang memilih dan mengutus kita. Kita mungkin merasa biasa, tetapi justru di mata Tuhan kita berharga dan dipercaya untuk ambil bagian dalam karyanya. Dan kita ingat pesan Paus kita, justru dari hal yang biasa saja akan muncul hal yang luar biasa kalau kita sungguh sadar akan keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, Tuhan berbicara kepada Israel di Gunung Sinai. Ia menyebut mereka harta kesayangan dan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dan ini sangat luar biasa bagi bangsa Israel. Bangsa yang baru keluar dari perbudakan dipanggil menjadi perantara berkat bagi bangsa-bangsa lain. Identitas mereka adalah umat pilihan yang diutus. Dan dalam bacaan kedua surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Roma menegaskan bahwa Kristus wafat bagi kita ketika kita masih berdosa. Artinya perutusan lahir dari kasih Allah lebih dahulu. Kita tidak diutus karena sudah sempurna, tetapi karena sudah lebih dahulu dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan. Maka hati kita tergerak untuk itu. Dalam Injil kita mendengarkan Yesus tergerak hati oleh belas kasihan melihat orang banyak
yang lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Ia memanggil ke-12 murid dan memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan dan mengusir roh jahat. Yesus tidak hanya merasa kasihan, ia mengutus. Belas kasih selalu berbuah tindakan. Murid bukan hanya pendengar, tetapi dia siap untuk diutus. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai umat beriman, kita diajak untuk sadar akan identitas kita. Di dalam pembaptisan, kita menjadi bagian dari bangsa yang kudus. Dikuduskan oleh Tuhan sendiri, Allah sendiri yang hadir dalam diri kita. Maka jangan merasa iman hanya urusan pribadi saja. Kita dipanggil menjadi terang dan garam bagi orang lain. Mulailah dari hal yang kecil, berani membuat tanda salib dalam situasi dan keadaan di mana seringkali kita merasa malu di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Mungkin hanya dalam hal kecil pada saat kita mau makan di tempat umum. Tidak malu menyebut diri sebagai orang Katolik dan milikilah hati yang tergerak oleh belas kasih Tuhan. Yesus melihat dan peduli. Kita pun dipanggil untuk senantiasa menanggapi seluruh situasi. Peka melihat tetangga yang kesulitan, teman yang kerja dan berada pada tekanan, anggota keluarga yang menjauh dari gereja. Jangan hanya berkata kasihan ya, tetapi lakukanlah sesuatu, kunjungi mereka, berikan kekuatan, doakan mereka, bantu mereka, supaya dia juga semakin buka hatinya di hadapan Tuhan. Kita juga diajak untuk berani melayani lewat keterlibatan aktif kita di dalam lingkungan di mana kita berada. Mengikuti KOR misalnya, katekese atau pengajaran-pengajaran saja itu memampukan kita, atau kita bisa menolong orang lain, atau karya sosial lain. Kita terlibat baik di dalam gereja, di paroki rukun, maupun di lingkungan di mana kita berada untuk senantiasa memberikan yang terbaik dan benar. Jika belum bisa kita bertindak banyak, berusahalah untuk senantiasa melibatkan diri dalam kebersamaan kita. Di sanalah iman kita sungguh kita nyatakan bagi orang lain. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, karya kerajaan Allah semakin dinikmati oleh banyak orang. Semoga hari ini kita menyadari bahwa kita bukan hanya umat yang dikasihi Tuhan, tetapi juga umat yang diutus dan menyatakan kasih-Nya kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Entah kita mendengarkan dia yang berkeluh kesah, berusaha untuk mengantarnya dalam kesulitan dan dalam keberadaannya, dan mengantar dia untuk sungguh menatap bahwa di balik semua persoalan kehidupan ini selalu ada harapan untuk menemukan yang terbaik, asal kita memiliki ketekunan iman, kesabaran, dan keterbukaan hati untuk sungguh mengandalkan Tuhan. Maka kalau Tuhan memanggil kita masing-masing, menyebut nama kita seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil, memilih ke-12 para rasul, kita pun dipilih. Itu berarti bahwa kita harus berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan, bersatu dengan Dia. Dan tanda persatuan itu juga kita menyatakan bagi orang-orang lain untuk siap diutus menyatakan yang terbaik dan benar dalam seluruh tugas perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak.
Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah telah mengambil resiko ketika memilih kita sebagai umatnya dan menjalin ikatan kasih dengan kita. Marilah kita mohon kepadanya supaya dianugerahi keberanian untuk melibatkan diri demi orang lain. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja sadar akan masalah-masalah yang dihadapi manusia pada zaman ini. Semoga mereka berani berbicara untuk membela martabat manusia. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa dan bagi mereka yang berpengaruh di dunia perniagaan dan perekonomian. Ya Bapa, semoga produksi dan laba tidak mereka anggap sebagai nilai-nilai paling tinggi dalam hidup, melainkan semoga mereka diilhami oleh asas-asas Injil, serta menyadari bahwa manusia sendiri merupakan tujuan terakhir dari segala usaha pembangunan. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa untuk mereka yang sakit dan terluka lahir dan batin. Ya Bapa, semoga mereka yang sakit atau terluka menemukan orang yang menolong mereka untuk menjadi manusia utuh, sebab mereka semua adalah anak-anak Allah juga. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa untuk semua orang Kristiani. Ya Bapa, semoga semua orang Kristiani menyadari nilai pribadi manusia yang begitu mahal, karena Kristus telah wafat bagi kami masing-masing. Maka semoga umat Kristiani menolak segala bentuk ketidakadilan, kemiskinan, dan pengisapan manusia satu dan yang lain. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama keluarga Mary yang boleh semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan atas terkabulnya doa novena Hati Kudus Yesus. Semoga keluarga ini semakin menemukan kekuatan tanda persatuan dengan Dikau untuk semakin menyadari keberadaan di hadapan-Mu dan melihat seluruh situasi kehidupan di sekitarnya, sehingga hatinya tergerak untuk semakin berusaha menghadirkan karya penyelamat-Mu di tengah-tengah masyarakat, terlebih di tempat di mana Kau utus, untuk memperjuangkan segala sesuatu, utamanya dalam setiap usaha dan karya yang Kau percayakan kepada keluarga ini, sehingga hidup damai dan bahagia sungguh semakin menjadi bagian kehidupan mereka. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Juga kami mohon keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya anak terkasih Marvele, Archiles, Mikael, Halim yang telah berpulang
5 bulan yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu Tuhan, anak terkasih kami Marvella ini sungguh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Dan dengan demikian menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan perjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, semua orang yang berkehendak baik Kau panggil untuk menjadi anggota keluarga-Mu. Buatlah kami sadar dan prihatin untuk benar-benar menjadi umat-Mu sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Mada Bakti 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan korban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membarui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan
dan bersama Roh-Mu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ia Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ia Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Pandanglah dan teguhkanlah kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan sore ini, untuk mempersembahkan diri, niat, doa dan harapan-harapan kami, serta seluruh rencana kami sepanjang perjalanan minggu ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mada Bakti 294. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena belas kasih-Mu selalu lebih agung daripada dosa kami. Semoga setelah dikuatkan oleh rahmat sakramen Ekaristi ini, kami makin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasih-Mu sampai kami Kau perkenankan untuk menikmati perjamuan abadi bersama-Mu di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan berita paroki. Berita Paroki Hari Minggu Biasa ke-11 tanggal 14 Juni 2026. Yang pertama, informasi pelayanan sakramen baptis, baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu 21 Juni 2026. Pendaftaran paling lambat 19 Juni. Bagi yang ingin mendaftar silahkan ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Yang kedua, informasi pelayanan perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan
mengumumkan pasangan-pasangan berikut ini. Pengumuman pertama, Alan Firmadi dan Francisca Linda, Kristoporus Bolongsogen dan Fatima, Axel Kristiano dan Jesslyn Tandiawan. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1 pastoran. Yang ketiga, informasi keuangan. Misa Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tanggal 6 sampai 7 Juni 2026. Total kolekte gereja sebesar Rp21.621.000. Transfer masuk ke rekening gereja pada tanggal 1 sampai 7 Juni 2026 sebesar Rp8.898.000. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.900.500. Kolekte Jumat pertama, kolekte gereja sebesar Rp2.902.000. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp1.218.000. Gerbu bulan Mei 2026 sebesar Rp1.828.500. Sumbangan pemeliharaan gereja, transfer dan kris periode 2 sampai 8 Juni sebesar Rp1.720.000. Informasi tambahan. Dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional ke-30, diharapkan Oma dan Opa yang bergabung dalam Bina Keluarga Lansia Bunga Matahari hadir pada hari Sabtu 20 Juni jam 7 pagi di paroki dan bersama-sama ke paroki Sungguh Minasa. Undangan Camp Young Women ke-4 dan Camp Young Men ke-9 oleh komunitas Fidei. Informasi tersebut dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Pengumuman tambahan, kami dari Sekami Remaja Kristus Kerajaan Dallas mencari dana dengan menjual bakso babi dan kue di basement gereja untuk kegiatan Jambore Remaja yang akan dilaksanakan pada bulan Juli tanggal 2 sampai 5. Kiranya segenap umat berkenan membeli basar kami ini. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Kami ucapkan terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dan sebagaimana menjadi suatu program rencana kita di masa akan datang, di mana kita mendapat tugas dan tanggung jawab untuk menjadi panitia Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga yang akan dirayakan pada bulan Agustus. Pengumuman resmi belum dikeluarkan, tapi sudah ada barcode sehubungan dengan dana yang dibutuhkan dalam perayaan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga nanti di bulan Agustus tanggal 16. Berangkat dari dana yang dipakai tahun-tahun sebelumnya, tahun lalu itu 200 juta. Dengan mempertimbangkan 1-2 hal, maka anggaran untuk biaya pada tahun ini di mana kita menjadi tuan rumah itu agak naik. Mari kita senantiasa berpartisipasi dalam mengupayakan dan menunjang apa yang direncanakan oleh Keuskupan Kepikepan, terlebih kita sebagai panitia Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga berpartisipasi dalam banyak hal, karena kita sebagai tuan rumah, sebagai panitia pelaksana. Saya kira lebih kurangnya nanti akan disampaikan beberapa minggu ke depan. Sudah ada barcode-nya saya kira di belakang.
Saya lihat laporan panitia sudah ada beberapa yang berpartisipasi berupa sumbangan dan kesediaan mereka untuk mau menyumbang dan memberikan atau menyatakan wujudkan apa yang menjadi partisipasi mereka. Mereka sudah menyampaikan kepada kami, kepada panitia. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi kita semua. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Dalam peran Ekaristi kita semua yang hadir, kepada kita semua saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan, terlebih kepada seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian pada kesempatan ini, lektor, pembaca, pemazmur, kemudian dirian organis, PPA, prodiakon, kolektan, semua umat yang hadir, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Juga kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semakin mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan sepanjang minggu ini, dan kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara sekalian. Amin. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara-saudari dan berbelas kasih kepada saudara-saudari. Amin. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara-saudari dan menganugerahkan damai-Nya. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Dengan demikian peran Ekaristi kita sore ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Malah kita pergi, kita diutus. Amin. Yesus